Halo Sobat Lab, kembali lagi di channel YouTube kebanggaan kita, YouTube Biosistem Indonesia, dengan aku Kusuma. Nah, kalau kemarin kita itu sudah kulik-kulik soal pemeriksaan APO A1, APO B, sekarang Kusuma bakal ajak Sobat Lab untuk membahas bareng-bareng mengenai pemeriksaan yang gak kalah penting untuk diagnosis penyakit kardiovaskular. Itu ada CK, CKMB, dan LDH. Yang pertama itu CK. CK atau creatine kinase itu merupakan enzim yang digunakan untuk memproduksi energi dalam bentuk ATP dengan cara memecah kreatinin fosfat. Selain itu, fungsinya adalah untuk membantu proses pemulihan ketika terjadi kerusakan otot. Contohnya kalau Sobat Lab itu mengalami cedera otot atau sedang melakukan latihan fisik yang berat. Sel-sel akan menghasilkan yang namanya creatine kinase di dalam tubuh. Peningkatan kadar creatine kinase dalam tubuh akan berlangsung dalam waktu beberapa jam sampai beberapa hari selang terjadinya kerusakan otot. CK atau creatine kinase merupakan enzim yang dapat ditemukan pada sel otot, otak, dan jantung kamu. Nah, ternyata ada 3 pembagian CK dalam tubuh manusia. Ada CKMM, ada CKMB, dan ada CKBB. CKMM sendiri itu terdapat konsentrasi tertingginya di otot skeletal dan otot jantung. CKMB terdapat konsentrasi tertingginya di otot jantung dan sebagian kecil ada di prostat, uterus, dan ada di lambung. Konsentrasi CKBB paling tinggi dapat ditemukan di otak dan sebagian kecilnya terdapat pada lambung, pada prostat, dan pada usus halus. Yang kedua ada pemeriksaan CKMB. Jadi CKMB merupakan enzim yang diproduksi oleh tubuh ketika terjadi kerusakan pada sel otot jantung. Peningkatan kadar CKMB dalam tubuh biasanya terjadi ketika manusia mengalami heart attack atau serangan jantung. Saat sel jantung mengalami kerusakan, maka CKMB akan meningkat sampai merembes ke dalam darah. Oleh karena itu, tes darah dilakukan untuk melihat seberapa konsentrasi CKMB ada di dalam sel otot jantung. Peningkatan kadar CKMB yang terus-menerus naik dan tidak turun menunjukkan berapa seriusnya kerusakan sel pada otot jantung atau komplikasi. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan yang mendukung pemeriksaan CK dan CKMB, itu LDH. LDH atau laktat dehidrogenase adalah enzim yang dapat ditemukan di hampir seluruh bagian tubuh. LDH berfungsi untuk mengubah gula menjadi energi yang digunakan oleh tubuh. Peningkatan kadar LDH dapat terjadi karena berbagai kondisi. Contohnya kerusakan pada hati, pada ginjal, pada sel otot, dan pada jantung. Oleh karena itu, pemeriksaan LDH dapat membantu dokter dalam mendiagnosis berbagai penyakit. Tes LDH biasanya dilakukan bersamaan dengan tes darah lainnya, seperti tes panel hati, panel ginjal, dan tes darah lengkap. Hal ini berfungsi untuk membantu diagnosis dan membantu pemantauan respon pengobatan. Nah, setelah aku semua bahas mengenai CK dan CKMB, apa sih perbedaan antara kedua pemeriksaan ini? Nah, meskipun CK dan CKMB sama-sama merupakan enzim creatine kinase yang dihasilkan di tubuh manusia, namun kedua pemeriksaan ini memiliki perbedaan. Untuk CK adalah enzim yang terutama ditemukan pada otot halus, jantung, dan otak. Sementara untuk CKMB terutama ditemukan pada sel otot jantung. Kalau begitu, apa sih hubungan antara ketiga pemeriksaan ini, antara CK, CKMB, dan LDH? Ternyata ketiga pemeriksaan ini dapat membantu dokter untuk mendiagnosis terjadinya infark miokard atau serangan jantung. Biosistem sendiri ikut berpartisipasi dalam membantu diagnosis pemeriksaan pada panel jantung, diantaranya menghadirkan bagian pemeriksaan CK, CKMB, dan LDH. Berikut spesifikasi pemeriksaannya.
Selain dari pemeriksaan yang Blistab hadirkan, jangan lupa Sobat Lab untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis kardiovaskular atau dokter jantung. Selain itu, Sobat Lab dan keluarga Sobat Lab juga dapat berkonsultasi dengan dokter umum apabila merasakan gejala yang terkait dengan penyakit kardiovaskular. Sekian informasi dari Kusuma kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya. Semoga informasi kali ini dapat bermanfaat bagi Sobat Lab dan keluarga. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.